Baik, pertanyaan yang sudah masuk tadi itu ya. Kapankah orang yang masih hidup bisa berjumpa dengan roh orang yang sudah meninggal dunia? Yaitu ketika Eko sehat kok. Pada kondisi tren atau saat tidur dalam mimpinya Yai Rofli. Ayo, jawabannya saya tampung dulu. Jawabannya saya tampung hari ke-7, ke-40 dan ke-1000. Sekali lagi pertanyaannya, kapankah orang yang masih hidup bisa berjumpa dengan arwah orang yang sudah meninggal dunia? Silakan dijawab. Kapan kita berjumpa lagi? Kapankah orang yang masih hidup itu bisa berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal secara real ya, secara betul-betul kejadian? Kapankah orang yang masih hidup bisa berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia? Kapan? Baik, pertanyaan yang sudah masuk tadi itu ya. Kapankah orang yang masih hidup bisa berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia? Yaitu ketika Allah wafatkan ruh yaqdhahnya, bukan ruh hakikatnya, ketika dalam tidurnya dan dia berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia dalam tidurnya alias bermimpi. Dalilnya apa? Dalilnya Allah berfirman, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manafiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ketika Allah mewafatkan jiwa-jiwa, ketika kematiannya tiba, wallati lam tamut, dan jiwa-jiwa yang belum meninggal fi manamiha, ketika dia tidur, ketika tidurnya, fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, maka Allah menahan ruh orang yang sudah ditentukan kematiannya, wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan ruh lainnya lagi, ila ajali musamma, sampai waktu yang ditetapkan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya itu adalah tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Maka jawaban yang tepat adalah ketika orang itu tidur dan berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia. Maka sudah ada ayat pendukung bahwa manusia ini bisa berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia dan bisa berdialog, berinteraksi dengan orang yang sudah meninggal dunia dalam mimpinya, karena sudah ada ayatnya. Az-Zumar ayat 42, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut
fi manamiha fa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari sinilah pada tahun 2015 tercipta teknik cara berjumpa dengan orang yang sudah meninggal dunia. Pada saat itu seorang santri di Purwodadi kota, kakaknya meninggal dunia, perempuan, dalam kondisi yang sangat parah sekali, dan itu waktunya cepat. Kemudian adiknya yang di pondok pesantren itu selalu dimimpikan kakaknya. Adiknya yang di pondok pesantren itu selalu dimimpikan kakaknya untuk membacakan istighfar dan doa, dan tidak perlu mengungkit-ungkit atau membahas-bahas seseorang yang melakukan kejahatan kepada kakaknya yang sudah meninggal dunia itu. Maka tidak lama adiknya ini di pesantren ternyata terganggu. Ada beberapa penampakan yang dia lihat, bahkan sampai adiknya ini sempat kakinya sakit. Maka saya diundang ke sana, dan setelah cerita seperti itu, Allah berikan satu isyarah ilahiyah untuk saya melakukan teknik tersebut, padahal sebelumnya itu saya belum pernah melakukan hal itu. Maka anak ini saya kasih amalan surat Az-Zumar ini untuk diamalkan. Setelah satu malam dia mengamalkan, dan malamnya dia tidak bermimpi, maka saya datang di siang harinya, saya datang ke sana, ke pondok pesantren, dikawal dengan gurunya, dan juga sudah ada orang tuanya, sudah dijemput karena dekat sama-sama kota. Maka anak ini saya minta izin kepada orang tuanya untuk tiduran, dan saya suruh konsentrasi untuk membaca ayat ini. Kemudian saya buat dia tertidur, dan saya juga membaca ayat ini, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Saya baca ayat ini terus selama dia tertidur, dan kemudian saya arahkan dari jarak jauh, maksudnya dari situ dia sudah tertidur, tapi saya arahkan, saya panggil ruhnya orang yang sudah meninggal, kakaknya itu. Kemudian saya suruh dia berdialog. Sekitar 15 menit atau 20 menit lebih, hampir setengah jam, dia saya bangunkan, dan kondisinya matanya menangis, dan alhamdulillah ternyata sudah berjumpa ketika dia tertidur. Dia sudah berjumpa dengan kakaknya, dan dia bercerita panjang lebar bahwa memang sebelumnya itu dia pernah datang lewat mimpinya, dan itu memang dia, katanya, ketika saya arahkan untuk teknik ini, bercerita panjang lebar dan bahkan berdialog, berinteraksi dengan ruh kakaknya tersebut. Dan memang kakaknya ini meninggal karena disantet oleh orang di kampungnya itu, karena sakit hati. Nah, dari sini sebenarnya muncul lagi teknik-teknik tajribiyah untuk berdialog dengan orang yang sudah meninggal dunia. Secara ayat ini kita gunakan sebagai mantranya. Orang ini berbaring dalam keadaan berwudu, kemudian dia pejamkan mata tanpa kita tidurkan, dan kita bacakan ayat ini. Subhanallah, sudah pernah berhasil dia berjumpa dengan roh orang yang sudah meninggal dunia. Bahkannya lagi,
ini polisi di Mabes Polri yang kita lakukan teknik ini, sampai dia menangis-nangis sesenggukan karena dia melihat ayahnya dan dia dinasehati. Dan kami semuanya mendengar orang ini, polisi ini menangis dalam kondisi dia berbaring, dan dia minta maaf kepada ayahnya karena dinasihatin. Iya ayah, iya kami akan ziarah, iya saya akan perhatian dengan ibu, iya saya akan perhatian dengan adik, iya saya. Pokoknya ketika dia berbaring dalam keadaan terpejam matanya itu dia begitu. Kemudian lama sekali, 15 menit dia menangis sesenggukan dan seolah-olah berbicara dengan ruh ayahnya yang sudah meninggal dunia. Maka ketika sudah tenang, kita sadarkan dan kita bangunkan. Kondisinya sebenarnya tidak tidur, jadi berbaring saja dan pejam mata. Subhanallah, masih bisa berhasil. Allah kasih inspirasi, Allah kasih anugerah kita menjawab sesuatu hal yang mereka ini tidak paham dan kita tidak duga-duga. Alhamdulillah, akhirnya mereka semuanya sadar, satu keluarga polisi itu, dan berziarah kepada ayahnya dan mendoakan. Dan sudah tidak lagi dia sibuk ataupun tidak peduli dengan keluarganya. Allah yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan ketika dia membaca ayat ini, ingin bangun jam 3 misalnya, bahkan dia membaca ayat ini 3 kali dan dia kerentakkan di hati untuk bangun jam 3, insya Allah dia akan Allah bangunkan jam 3. Ada sesuatu perantara, entah itu makhluk, entah itu malaikat, yang membangunkan dia tepat pada waktunya. Seperti alarm ini ya, alarmnya punya anak saya, Zaki dan Bilqis. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya, dan saya ijazahkan kepada panjenengan yang menyimak, khususnya praktisi KBRA, saya ijazahkan teknik ini kepada antum semuanya. Bismillah. Ramuan wedang anti kor-koran, anti markona. Karena ayat itu dalam tafsirnya itu ya, dalam tafsir At-Tabari itu dikatakan dzakara annal arwah al-ahya wal amwat tatalaqqa fil manam fayata'arafu ma syaa Allah minha fa idza arada jami'uha ar-ruju'a ila ajsadiha amsakallahu arwahal amwat indahu wa habasaha wa arsala arwahal ahya hatta tarji'a ila ajsadiha ila ajali musamma wa dzalika illa inqidha'i muddati hayatiha. Jadi dikatakan di sini dzakara annal arwahal ahya wal amwat, sesungguhnya ruh-ruh orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal itu tatalaqqa fil manam, bisa berjumpa di dalam tidurnya, dalam mimpinya. Fayata'arufu masyaallahu minha, mereka saling berta'aruf, mereka saling bermujalasah, berdialog, berinteraksi. Fa idza arada jami'uha ar-ruju'a ila ajsadiha, ketika mereka sudah hendak kembali ke jasad mereka masing-masing, maka amsaqallahu arwahal amwat, Allah menahan ruh-ruh orang yang sudah meninggal ya, indahu, di sisi Allah, wa habasaha, dan ditahan, wa arsala arwahal ahya, dan Allah mengembalikan
ruhnya orang yang masih hidup hatta tarji'a ila ajsadiha ila ajalin musamma, ila ajalin musamma, sampai Allah kembalikan ke jasad mereka masing-masing, sampai pada waktu yang sudah Allah tentukan takdirnya kematian masing-masing. Begitu. Ini tafsir At-Tabari. Jadi ayat Al-Qur'an menjelaskan di sini dan menceritakan kepada kita bahwa arwahnya orang yang masih hidup bisa berjumpa dengan arwah orang yang sudah meninggal dunia ketika dalam tidurnya. Bagaimana selain dalam tidur? Yaqbotan. Kita akan jawab di lain kesempatan dengan referensi kitab-kitab mu'tabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wa ridha wal inayah, ila liqa wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, satu jiwa KBRA.